Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika naghtala min takhtina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat hidup yang bermakna, hidup yang penuh arti insya Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwatan Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada hari ini dalam kajian Tadabbur Asmaul Husna. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua yang hadir atau belum hadir, yang ada kondisi kendala, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada Asmaul Husna Ats-Tsani wa Arba'in, nomor 42, yaitu Allah Al-Karim. Allah Al-Karim. Mari. Ya, secara bahasa Al-Karim ini dari kata karoma yakrumu. Karoma yakrumu, kaf, ro, dan mim. Ya. Nah, yakrumu karoman atau karomatan. Ya. Yang artinya adalah kemuliaan. Nah, kemuliaan ini lalu kemudian menjadi luas maknanya karena kandungan kemuliaan itu begitu luas, begitu banyak. Sebagaimana manusia, apabila manusia dimuliakan itu karena banyak hal menjadi indikatornya. Ya. Bisa jadi karena sifatnya, ya, kemudian karena suka memberi, apalagi kenapa seseorang itu menjadi mulia di hadapan orang lain? Karena kata-katanya, karena perangainya, karena apa lagi? Ya, Ramah karena tadi katanya. amal-amalnya, sehingga dia menjadi Ya. mulia. Karena dia menjaga integritas, dia mulia, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang maha mulia karena mencakup begitu banyak kebaikan dan hal-hal terpuji lainnya yang dia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya atau kepada makhluk-makhluknya. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar memberi, tapi eh, sempurna pemberiannya. Utuh sempurna pemberian dan istimewa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan sekedar. Maka dia di- eh, memiliki nama Al-Karim yang Maha Mulia. Juga diartikan Al-Karim Maha Dermawan.
dermawan. Ya, karena kemuliaan yang banyak tadi. Jadi Al-Karim di sini menggambarkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala karena pemberian nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu sangat banyak, sangat berlimpah, bahkan melampaui batas harapan orang yang mengharapkan kepadanya. Bahkan melampaui apa yang diminta oleh sang hamba. Pernah nggak Bapak Ibu, ya, para jamaah, berharapnya dengan melakukan sesuatu, harapnya bisa jadi, "Oh, saya melakukan ini, moga-moga dengan wasilah menyelesaikan proyek ini, pekerjaan ini, saya bisa dapat keuntungan gaji 5 juta misalnya, contoh. Qadarullah ternyata kita mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita duga. Pernah begitu ya? Harapannya hanya materi, tapi ternyata dia mendapatkan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, ya, jauh lebih istimewa dari apa yang diharapkan oleh seseorang tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan, anugerah, nikmat dan apapun jenisnya itu melampaui batas, melampaui daripada apa yang diharapkan oleh manusia yang berharap kepadanya. Dan itu tidak peduli berapapun, nggak ada limitnya gitu ya. Sekaya-kayanya manusia, sedermawan-dermawannya manusia, ketika dia memberi, pasti ada limitnya, ada batasnya. Betul nggak? Ada batasnya. Yang paling kaya, paling dermawan, siapa misalnya? Pasti ada batasnya. Dia kadar. Ah, segini aja. Kalau kebanyakan, nanti nggak ada yang lain nggak dapat. Oh, segini aja ngasihnya. Nah, kalau kebanyakan, nanti harta saya cepat berkurang dan sebagainya. Banyak pertimbangan. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Karim, Maha Dermawan dan tidak ada batas kedermawanannya. Dia akan berikan kepada siapa dia berkehendak untuk diberikan. Itulah Allah Al-Karim. Baik kepada yang taat beribadah atau yang tidak taat beribadah, Allah berikan. Itulah Allah Al-Karim. Jadi kesempurnaan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhimpun terkumpul dari namanya Al-Karim. Seperti halnya juga Allah itu kan memaafkan. Allah Al-Afu, Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha memberi ampun, memaafkan. Itu pun adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah punya kekuasaan, punya kehendak untuk membalas perbuatan dosa sang hamba, tapi Allah memaafkan. Allah memaafkan. Bahkan mungkin di dalam pandangan kita perbuatan tersebut sudah layak untuk dihukum, ya. Tapi Allah tetap memberikan maaf dan tanpa batas. Allah memaafkan. Itulah Allah Al-Karim. Jadi mengandung makna kemuliaan, mengandung makna terpuji, mengandung makna dermawan, mengandung makna pemurah, ya. Sehingga Maha Mulia ini memang sangat luas maknanya. Allah Al-Karim Maha Mulia. Teramat sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya, dengan segala pemberiannya, dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bahkan tanpa kita minta sekalipun. Tanpa perhitungan Allah Subhanahu wa taala memberikan. Mungkin bagi kita orang itu nggak berhak menerima, tapi Allah tidak berhitung seperti itu. Allah berikan tanpa batas, bahkan tanpa diminta sekalipun. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Al-Karim.
Ya. Dia pemurah, maha pemurah, ya, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Eh, dalam penjelasan Syekh Mustafa Wahbah, beliau menjelaskan makna Al-Karim ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Karim itu banyak memberi, banyak melakukan eh, kebaikan, kebajikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa diminta, tanpa perhitungan, Allah berikan kepada yang berhak, kepada yang tidak berhak, dan Allah tidak pernah mengecewakan mereka yang mengajukan doa, mengajukan permohonan, yang mengangkat tangan berdoa. Ada sebuah hadis mengatakan, Innallah hayyun karim, ya, uh, Innallah hayyun karim, uh, sesungguhnya Allah itu punya sifat malu. Malu dalam artian, malu apabila ada seorang hamba berdoa, memohon, dan ayyaruddahu masifron, uh, mengangkat tangannya berdoa, lalu kemudian dia tidak memberikan apa yang dia minta. Nah, itu Allah malu. Artinya apa? Allah itu memberi. Allah itu maha pemberi, maha memberikan dan tidak mengecewakan orang-orang yang memohon, meminta kepadanya. Ya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa makna Al-Karim di sini antara lain maknanya adalah dia Allah Subhanahu wa taala apabila berjanji untuk memberikan apapun kepada hambanya, dia menepati janjinya. Misalnya orang yang beramal baik, Allah berjanji memberikan balasan pahala, maka Allah akan berikan. Allah menurut Imam Al-Ghazali bila memberi melampaui batas harapan orang yang mengharapkan kepadanya. Bahkan tidak peduli, ya, tidak ada batasan karena dia maha, maha kaya, maha memberi, maha segalanya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Karim di sini eh, maha mulia tapi mengandung segala makna kemurahan Allah Subhanahu wa taala, makna kesempurnaan atas segala kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika Allah memberikan anugerah, ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang hamba, itu bukan semata-mata karena bentuk dikabulkan doa sang hamba. Bukan semata-mata karena dia berdoa lalu dikabulkan. Bukan semata-mata itu. Bahkan Allah melimpahkan nikmat, anugerah kepada hamba tanpa harus menunggu doa atau hamba itu meminta. Karena Allah Maha tahu. Tapi bukan berarti kemudian udah kita nggak usah minta kalau gitu. Enggak juga. Nah, karena berdoa itu bagian dari ibadah. Ad-du'au mukhul ibadah dalam hadis. Doa itu adalah mukhun. Mukhun itu apa? Lubbun. Inti atau eh, bagian penting daripada ibadah. Jadi berdoa itu tanda bahwa kita butuh kepada Allah, kita memerlukan Allah, kita hamba yang memohon bersandar hanya kepada Allah, maka berdoa. Meskipun Allah berikan kita, Allah limpahkan nikmat kepada seseorang itu bukan semata-mata sebagai bentuk doanya dikabulkan. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, nama Allah Al-Karim ini disebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kali, ya. Contoh ketika eh, Allah perintahkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 40, itu kan ada perintah tentang bersyukur, gitu ya. Ya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ada kata karim di ujung ayat An-Naml ayat 40. Artinya, wa man syakara barang siapa yang bersyukur kepada Allah fa innama yashkuru li nafsi.
Sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Bersyukur untuk kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, yang ingkar, ya, fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Artinya, ketika kita bersyukur, ya, atau di hadis yang lain disebutkan, eh, la in syakartum la azidannakum, ya, wa la in kafartum in adzabi lasyadid, ya, familiar ya. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan. Artinya apa? Dihubungkan dengan ayat ini, bersyukurnya manusia atas karunia Allah, atas nikmat dari Allah, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Bentuknya apa? Macam-macam. Di antaranya adalah ditambahkan anugerah, ditambahkan rizki oleh Allah ketika seseorang itu bersyukur. Berarti sebenarnya ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, untuk siapa kesyukuran itu? Untuk diri kita sendiri. Kembali kepada kita. Sebaliknya, waman kafaro, siapa yang ingkar, enggan bersyukur, tidak mau bersyukur, maka di sini fa inna rabbi ghaniyun karim. Allah tidak butuh tanda terima kasihmu. Anda tidak butuh ucapan terima kasihmu, wahai manusia. Karena terima kasihmu, syukurmu itu untukmu. Bagi Allah nggak butuh itu. Kenapa? Ketahuilah orang-orang yang ingkar nikmat Allah. Orang-orang yang tidak mau bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Ketahuilah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala, ghaniyun, maha kaya. Ghaniyun, maha kaya. Karimun, bahkan lagi maha mulia. Ghani itu kaya, kaya yang sesungguhnya, artinya la yahtaju syai', yang tidak lagi membutuhkan apapun dari siapapun. Itu kaya, bukan kayak kayak manusia. Kayak manusia sekaya-kayanya masih membutuhkan manusia yang lain. Tapi Allah Al-Ghani itu tidak membutuhkan makhluk lainnya. Ghaniyun, karimun, maha mulia. Mulia dalam artian tadi, pemberiannya begitu luas, ya, kebaikannya begitu banyak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyun karim, ya. Dalam surat Al-Infitar ayat 6 disebutkan juga di situ Allah Al-Karim di ujung ayatnya dalam bentuk pertanyaan. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu? Apa yang telah membuat kamu seperti itu berbuat durhaka kepada Allah? Apa yang membuatmu ingkar terhadap Tuhanmu? Ma gharraka bi rabbika al-karim. Dia Allah itu maha pemurah. Dia Allah maha pemurah, memberikan segalanya kepadamu. Memberikan nikmat yang banyak. Memberikan segala pemberian kepada kita. Lalu, magharraka bi rabbika. Apa yang memberdayakan kamu? Teganya kamu, apa yang membuat kamu durhaka kepada Allah? Padahal dia telah memberikan nikmat yang banyak. Kenapa kamu tega durhaka kepada Allah, kepada Tuhanmu? Nah, dia itu maha pemurah. Al-Karim di ujung ayat ini. Dia telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dia telah memberikan segalanya kepadamu. Lalu magharraka, apa yang membuatmu terpedaya, wahai manusia? Di kota iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Karim, ya. Karena itu di dalam surat Al-Alaq, di apa? Yang surat yang pertama atau ayat yang pertama diturunkan, Al-Alaq, di ayat ketiganya, nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram, di ayat 3 ini. Iqra, bacalah,
Wa rabbuka dan Tuhanmu al-akram. Al-akram itu ismu tafdil dari al-karim. Ya. Ismu tafdil adalah bentuk kata yang menunjukkan lebih atau paling. Al-akram, paling mulia atau semulia-mulia. Al-akram, ya, maha pemurah atau semulia-mulia. Maha mulia, al-karim, al-akram berarti semulia-mulia, paling mulia. Ya. Dari kata dasar karoma tadi itu yang saya di awal tadi karoma yakrumu, al-akram paling mulia atau semulia-mulia. Masya Allah. Ini satu nama Allah yang luar biasa, ya. Bahkan ya, menjadi bagian daripada ayat yang pertama diturunkan. Allah Al-Karim. Kemuliaan Allah tanpa batas. Ya. Maha mulia, maha pemurah. Kenikmatan yang begitu berlimpah kepada makhluknya. Tidak ada tendensi ya, ketika dia memberikan. Semata-mata itu adalah karena kemuliaan Allah, karena kemurahannya. Tidak ada satupun makhluk yang memaksanya. Bahkan Allah itu tidak memaksa makhluknya untuk taat kepadanya baru kemudian diberikan. Termasuk juga tadi bersyukur, Allah tidak memaksa, saya berikan kamu bersyukur ya, terima kasih ya. Tidak memaksa. Karena Allah memberi itu bukan karena terima kasihnya, bukan karena doanya. Allah beri, beri aja, tanpa tendensi, tanpa pamrih. Ya. Allah berikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya, meminta ataupun tidak meminta. Ya. Dan Allah bahkan tadi yang saya sebutkan, Innallaha hayyun karim, ya, yastahi ayyarudda, eh, Allah malu apabila menolak permohonan hamba. Allah tidak ingin mengecewakan orang yang meminta. Bahkan Allah berikan lebih, ya, dari apa yang diminta. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka eh, setelah memahami tentang asma Allah Al-Karim ini, sifat Al-Karimnya Allah, dermawannya Allah, kemurahannya Allah. Allah tidak kikir, tidak pelit, ya, tidak bakhil. Namun bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih daripada apa yang diminta oleh sang hamba. Maka ini adalah sebuah eh, apa cerminan bagi diri kita, ya, bagaimana kita bisa mengamalkan nama Allah Al-Karim ini sebagai atau bagi level kita sebagai manusia agar kita bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan, bertakhalluk, berakhlak dengan akhlak Allah Al-Karim ini. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak berulang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nama Allah Al-Karim. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Ya, di sini juga disebutkan Al-Karim di ujung ayat surat Al-Mu'minun 116. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Al-Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Dia adalah Rabb yang mempunyai arsy yang mulia, singgasana yang mulia. Ya. Al-Arsyul Karim. Jadi sebenarnya Al-Karim mulia itu abstrak ya. Artinya, mulia diukur dari apanya. Maka Al-Karim di sini adalah diukur dengan pemberiannya, nikmatnya, pemberiannya, dan kemurahan-kemurahan Allah yang lainnya. Itulah yang menunjukkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwatal iman yang rahmati Allah, eh, seseorang atau bahkan sesuatu, benda, tempat yang di situ ada makna Al-Karim, ya, maka itu istimewalah orang atau tempat tersebut.
ya. Atau bahkan waktu yang ada di situ sematan makna Al-Karim, maka istimewa tentu tempat itu, benda itu, atau waktu tersebut. Contoh, eh, eh, apa yang biasanya ada nama Karim di situ. Waktu misalnya, ya. Bulan Ramadan seringkali kita sebut dengan kalimat apa? Ramadan Karim, ya. Kalau biasanya kalau kita di Indonesia kan menyebut apa ya? Marhaban ya Ramadan gitu ya. Atau apalah ucapan yang lain. Kalau orang Arab biasanya mereka bukan marhaban Ramadan tapi Ramadan Karim, Ramadan Karim. Ya. Ramadan mulia, Ramadan yang memberikan kemuliaan. Ya, karena kemuliaannya yang begitu istimewa di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalimat karim itu disematkan pada tempat benda yang memang istimewa, yang mulia. Ya, contoh Al-Quran. Al-Quran biasanya kita sambungkan dengan kalimat apa? Atau nama apa? Al-Quranul Karim. Ya. Bacaan yang mulia. Al-Quranul Karim. Apalagi biasanya. Ya. Tempat sekarang. Ya. Di dunia ini, tempat yang istimewa, yang semua orang Islam itu ingin datang ke sana itu di mana? Di Mekah. Makkah ada di mana, Pak? Tanah suci. Tanah suci. Nama kotanya apa? Mekah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Kata Al-Mukarramah itu dari kata karomah. Bal. Apa itu karomah? Karomah yakrum. Mukarramah. Mukarramah itu apa namanya itu majhul ya. Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah yang dimuliakan. Allahu Akbar. Ada reminder ternyata. Gak apa-apa. 10 menit. Ya. Yang dimuliakan. Jadi tempat, waktu, ya, apalagi benda, Al-Quran Al-Karim itu istimewa sehingga ada Al-Karim disematkan di sana. Ya. Malam yang penuh kemuliaan itu malam apa? Nah, Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Itu ada kata-kata mulia. Kenapa? Karena banyak kebaikan yang tercurah pada saat itu. Maka banyak kebaikan yang Allah curahkan ketika orang-orang bertawaf, berhaji, dengan sholat, melihat Ka'bah, berada di tanah suci. Itu banyak kebaikan sehingga disebut dengan mukarramah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di penghujungnya karena ada reminder tadi, eh, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Pada akhirnya kita ingin menjadi hamba yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mulia dari pandangan manusia, bukan hanya mulia tapi semu mulianya. Karena banyak orang, ada orang yang disebut yang mulia. Ada ya? Ya, yang mulia karena jabatannya, karena posisinya, ya, karena singgasananya tempat duduknya lebih tinggi, lebih besar daripada yang lain. Orang-orang datang menyebutnya apa? Yang mulia. Yang ya. Ya. Atau karena dia punya posisi jabatan untuk memutuskan sesuatu, memutuskan perkara, dan orang takut apabila dia berperkara tidak menghormati yang mulia, keputusannya beda. Gitu ya. Maka disebut yang mulia. Ya. Tapi yang mulianya itu kan bisa sementara. Artinya ketika dia sudah tidak punya jabatan itu, orang mesti menyebut yang mulia nggak? Enggak. Ya. Nah, maka mari kita lihat surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari si Allah Subhanahu wa taala,
maka tak ada pilihan lain kecuali kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka jalan ketakwaan itulah yang menyebabkan manusia mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa, ya. Ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mari kita mencoba mentadaburi dan mengamalkan asma Allah Al-Karim ini agar hidup kita selalu bergairah, bersemangat, penuh optimis karena yakin bahwa kita adalah hamba Allah Al-Karim. Ya, tak ada pesimis, tidak ada kecewa, tidak ada lemah karena kita adalah hamba Allah Al-Karim yang maha mulia, yang maha memberikan segalanya. Ya, Allah memberikan apa yang kita minta, bahkan tidak minta Allah berikan. Ya, tidak usah malu untuk kemudian meminta, sekalipun bisa jadi kita pernah khilaf jauh dari Allah, terus minta kepada Allah karena itu Allah Al-Karim. Allah Al-Karim. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan untuk berusaha menjadi sosok yang memberi, dermawan, eh, sebagaimana Allah Al-Karim. Insya Allah. Ya. Termasuk juga memaafkan orang lain yang pernah menzolimi kita, yang pernah mengecewakan kita, ya kita maafkan. Itu adalah bagian daripada nama Allah Al-Karim. Ya, kalau kita punya kelebihan, kita berupaya untuk memberikan bantuan dan tidak mengecewakan. Itu adalah juga bagian daripada mengamalkan daripada nama Allah Al-Karim. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas pada hari ini karena ada kendala. Maka mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Nggak ada Ustaz. Baik, Cukup. kita berdoa, mudah-mudahan Allah ridho, Allah kabulkan, dan Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan derajat takwa kepada Amin. Allah Ya. Subhanahu wa Amin. taala. Amin. A'udzubillahi Amin. Amin. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعليك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sehat selalu.